Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Anissa Dias Melati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pemilihan strategi pemasaran syariah. Proses pemilihan strategi pemasaran syariah melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah analisis pasar. Identifikasi segmen pasar yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi konsumen muslim. Dan yang kedua adalah pahami prinsip syariah. Pastikan bahwa semua aspek strategi pemasaran sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk tidak menggunakan praktik yang dianggap haram seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Yang ketiga adalah penetapan tujuan. Tentukan tujuan pemasaran yang jelas, seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, atau memperluas pangsa pasar atau nilai jual suatu perusahaan. Yang keempat adalah pengembangan pesan. Rancang pesan pemasaran yang mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan etika. Yang kelima adalah pemilihan saluran pemasaran. Pilih saluran yang sesuai untuk mencapai audiens target, baik melalui media sosial, iklan, digital, maupun metode tradisional dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah. Yang keenam adalah implementasi. Laksanakan strategi dengan memperhatikan feedback dari konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh adalah evaluasi dan penyesuaian. Pantau hasil dari strategi yang diterapkan dan lakukan evaluasi secara berkala sesuai strategi jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Melalui langkah-langkah itu tadi, perusahaan dapat memastikan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dengan konsep konvensional. Yang pertama adalah prinsip etika. Strategi syariah harus sesuai dengan prinsip etika Islam, sedangkan strategi konvensional lebih berfokus pada keuntungan. Yang kedua adalah produk halal. Dalam pemasaran syariah, produk harus memenuhi standar halal, sedangkan produk konvensional tidak memiliki batasan tersebut. Yang ketiga adalah transaksi yang adil. Tentunya pemasaran syariah mengedepankan keadilan dalam transaksi, sedangkan pemasaran konvensional dapat lebih fleksibel dalam hal ini. Yang terakhir adalah dampak sosial. Pemasaran syariah lebih memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan, sedangkan pemasaran konvensional mungkin lebih mementingkan laba. Yang ketiga adalah analisis kesenjangan syariah dan konvensional. Yang pertama ada kesenjangan nilai. Terdapat perbedaan nilai antara pendekatan syariah dan yang berfokus pada keadilan dan keberlanjutan, sementara pendekatan konvensional seringkali lebih mengutamakan profitabilitas. Selanjutnya ada kesenjangan implementasi. Implementasi strategi syariah mungkin memerlukan lebih banyak pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara strategi konvensional lebih fleksibel. Yang terakhir adalah kesenjangan kualitas. Produk syariah mungkin harus memenuhi standar yang lebih ketat, sementara produk konvensional mungkin lebih bervariasi dan dalam kualitas. Yang keempat adalah model kelompok strategi umum syariah. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah strategi diferensiasi, yaitu membedakan produk syariah melalui kualitas, kehalalan, dan nilai-nilai etika. Yang kedua, strategi biaya rendah, menawarkan produk syariah dengan biaya yang kompetitif untuk menarik konsumen. Yang ketiga, yaitu strategi fokus, memfokuskan pada segmen pasar tertentu yang peduli terhadap produk halal dan prinsip syariah. Yang keempat, yang terakhir yaitu strategi inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya teknologi ramah lingkungan. Ini itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.